Sisilia adalah salah satu pulau di Italia yang memiliki sejarah panjang terkait pergantian ras dan penduduk yang mendiaminya. Sepanjang sejarahnya, pernah ada orang-orang Yunani yang mendiami pulau itu, lalu orang-orang Makedonia, orang-orang Viking, bangsa Arab, Spanyol, lalu kembali diduduki oleh orang-orang asli Italia. Di pulau itu ada sebuah desa bernama Caneto di Caronia, atau yang biasa disebut Desa Caneto. Seperti pedesaan lain di sana, Desa Caneto memiliki kehidupan damai dan tenang, sampai kemudian sesuatu yang aneh dan misterius mengguncang ketenangan penduduk. Api yang muncul tiba-tiba, entah dari mana, menyerang apa saja, membakar apa saja, dan membuat siapapun yang tinggal di sana hidup dalam kegelisahan. Ini adalah kasus misterius yang tak terpecahkan sepanjang sejarah Italia, dan inilah kisahnya. Selamat menyelami dunia misteri. Ratusan kebakaran misterius yang tidak jelas asal-usulnya terjadi dan terus terjadi di Desa Caneto. Peristiwa itu terjadi terus-menerus, menyerang rumah siapa saja, membakar benda apa saja, dan intensitasnya meningkat drastis pada 2014. Fenomena kebakaran itu sangat aneh, karena benda-benda yang terbakar bisa apa saja. Dari tempat tidur, mobil, atau lemari es dan ponsel, meski benda-benda elektronik itu dalam kondisi dimatikan. Anak-anak remaja sering menyebut kalimat sebelum negara api menyerang, yang merupakan kutipan dari anime terkenal. Kalimat itu tampaknya cocok diucapkan oleh penduduk Desa Caneto. Sebelum negara api menyerang, mereka hidup damai dan tenang. Tapi setelah api yang muncul tiba-tiba itu membakar apa saja dan kapan saja serta di mana saja, desa itu seperti berubah jadi neraka. Fenomena aneh itu pun menarik perhatian para ahli geologi, fisika dan vulkanologi selama beberapa tahun terakhir. Namun belum ada satu ilmuwan pun yang mampu memberikan penjelasan ilmiah yang akurat sejauh ini. Karenanya penduduk desa menyatakan bahwa bisa jadi fenomena aneh di tempat mereka karena ulah makhluk gaib, roh jahat dari masa lalu, atau bahkan UFO. Karena penjelasan ilmiah tidak bisa memberi jawaban apa-apa, mereka pun berpaling pada kemungkinan supranatural. Jika dirunut ke belakang, peristiwa aneh yang melanda Desa Caneto dimulai pada Januari 2004. Waktu itu, tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba berbagai peralatan dari kompor, vakum cleaner, furnitur rumah tangga, dan lain-lain di beberapa rumah mulai terbakar. Tidak hanya itu, bahkan benda-benda semacam aksesoris, potongan kayu, atau pipa air tiba-tiba meledak dan menyemburkan api. Saat peristiwa aneh itu terjadi, perusahaan penyedia listrik setempat berusaha memotong pasokan listrik ke Caneto, dengan harapan ketiadaan aliran listrik akan menghentikan kebakaran yang aneh tersebut. Tapi ternyata upaya itu tidak berpengaruh. Berbagai benda masih terus terbakar dan meledak tiba-tiba, hingga kobaran api muncul di mana-mana. Penduduk desa pun lalu dievakuasi, dan pemerintah setempat melakukan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul peristiwa itu. Tetapi para ahli dan pihak otoritas gagal menemukan penyebabnya. Belakangan, pemerintah bahkan mengirimkan tim vulkanologi dari Institut Nasional Geofisika dan Vulkanologi serta tim ahli dari Angkatan Laut Italia, tapi mereka pun tidak bisa menjelaskan penyebab kebakaran aneh itu serta tidak bisa memberi solusi yang bisa dilakukan. Kenyataan itu pun membuat penduduk ketakutan, dan beberapa dari mereka bahkan menyarankan untuk memanggil seorang imam agama untuk melakukan pengusiran setan. Beberapa bulan sejak peristiwa pertama pada 2004, perlahan-lahan kondisi Desa Caneto kembali tenang. Selama waktu-waktu itu tidak muncul kebakaran yang aneh lagi, dan penduduk yang semula ada di pengungsian berangsur-angsur kembali ke rumah-rumah mereka di Desa Caneto. Tapi kemudian peristiwa aneh yang sama kembali terulang. Berbagai kebakaran yang misterius kembali menghantui penduduk desa, dan barang-barang apa saja di sana bisa terbakar tiba-tiba. Belakangan, karena merasa tidak tahu dan tidak mampu mengatasi fenomena aneh itu, para penduduk pun berusaha beradaptasi dengan hantu api tersebut. Beberapa peristiwa aneh yang sempat tercatat dari fenomena misterius di Desa Caneto diantaranya adalah kebocoran pipa air dari 3 rumah yang berbeda,
yang semuanya tiba-tiba meledak dan menyemburkan api, cermin rias di kamar mandi yang terbakar 3 kali dalam 35 jam, AC atau pendingin udara di beberapa rumah yang tiba-tiba meleleh seperti sangat kepanasan, kaca mobil yang diparkir tiba-tiba meledak, isi harddisk komputer di beberapa rumah yang tiba-tiba terhapus tanpa sebab, pintu gerbang otomatis yang membuka dan menutup secara acak, sampai beberapa hewan yang mati secara misterius. Atas fenomena tersebut, pemerintah Italia telah membuat tim khusus yang terdiri dari perwira tinggi militer, insinyur, arsitek, ahli geologi dan fisikawan, untuk menyelidiki situasi di desa Caneto. Kelompok itu melakukan analisis ekstensif secara menyeluruh, menggunakan penginderaan jauh, penilaian data geofisika dan geokimia, deteksi bidang magnetometrik dan elektromagnetik, monitoring spektrum radiolistrik, dan banyak lagi. Tetapi bagaimanapun upaya mereka seperti tidak memberi hasil apa-apa. Mereka tetap tidak bisa yakin dari mana berbagai peristiwa aneh itu bisa terjadi di desa Caneto. Pada tahun 2007, surat kabar di Italia menerbitkan laporan dari Departemen Perlindungan Sipil, yang menyimpulkan bahwa satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah alien. Penjelasan itu diajukan karena kebakaran yang disebabkan oleh daya tinggi emisi elektromagnetik tidak mungkin dibuat manusia, dan mencapai kekuatan antara 12–15 gigawatt. Belakangan, setelah berbagai upaya tampaknya gagal mengungkap misteri yang ada, upaya penyelidikan atas kasus itu pun dihentikan, dan yang disalahkan adalah elektromagnetik seperti tembakan laser dari pistol laser, walau berhenti sampai di situ, dan tidak diberitahu siapa atau apa penyebab radiasi tersebut. Sampai kini, penduduk desa Caneto masih hidup di antara ketakutan dan kekhawatiran terserang negara api. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.